ada sebuah potensi besar di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu aspal. Tambang aspal di Kabupaten Buton. Kita punya aspal kok. Saya cek ke lapangan, ternyata nggak ada industrinya di situ. Baru satu yang produksinya hanya 100.000 ton per tahun. Kita impor malahan, punya raw material mah impor. Ini apa-apaan? Kesalahan-kesalahan seperti ini yang harus dihentikan. Industrialisasi, hilirisasi. Itu dalam rangka memastikan program Bapak Presiden untuk mengoptimalisasikan sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya alam. Potensi Sulawesi Tenggara yang luar biasa sekali, tidak hanya nikel nih. Saya juga datang ke sini untuk memastikan bahwa setiap investasi harus mampu bergandengan dengan pengusaha lokal dan UMKM. Tadi saya dapat laporan Pak Gubernur sangat cepat memfasilitasi investor. Dulunya pernah diolah di Buton, tetapi stop, saya nggak tahu, karena katanya aspal impor lebih murah. Sehingga yang terjadi 95% aspal kita ini aspal impor. Padahal punya deposit di Buton 662 juta ton. Ini benar. Saya di lapangan saya sampaikan. 2 tahun lagi saya beri waktu stop yang namanya impor aspal. Harus semuanya disuplai dari Pulau Buton. Dan kita harapkan ada industrial downstreaming di sini, ada hilirisasi di sini. Pabrik-pabrik industri semuanya berjalan, tidak hanya mengambil raw materialnya saja sehingga tidak ada nilai tambah. Enggak, stop. Kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada. Memanfaatkan produk-produk asli daerah, khususnya dari Buton ya, Pak Bupati. Dan tentunya ini bisa dijadikan salah satu potensi untuk ekspor ke depan. Kita tetap konsisten membenahi hal-hal yang fundamental. Saya hanya ingin menumbuhkan optimisme. Jangan pesimis. Memang yang kita hadapi ini bukan barang gampang, bukan barang yang mudah, tetapi kita tetap harus optimis. Kedaulatan sumber daya alam Indonesia sekarang menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Setelah sukses menyetop ekspor mineral mentah, Presiden Indonesia Joko Widodo secara tegas menyatakan akan menghentikan impor aspal dari luar Indonesia. Sebab masih terdapat sejumlah daerah yang sebenarnya memiliki potensi aspal yang besar dan produksinya tidak berjalan. Indonesia memiliki deposit aspal alam yang sangat besar. Namun pada 2017, Indonesia menjadi importir aspal ke-10 di dunia, senilai $371 Amerika Serikat. Sedangkan pada 2018, nilai impor aspal mencapai $460 juta Amerika Serikat. Lalu pada 2019 melejit menjadi $550 juta Amerika Serikat atau menjadi importir terbesar kelima di dunia. Kebutuhan aspal Indonesia 1,22 juta ton pada 2018 dan 1,31 juta ton pada 2019. Adapun aspal impor itu berasal dari jenis aspal minyak, yaitu aspal dari residu penghilangan minyak yang memenuhi 77,39% pada 2018 dan 85,26% pada 2019. Impor terbesar dilakukan dari Singapura, negeri yang tidak memiliki sumber daya alam. Tingginya ketergantungan terhadap aspal impor dan bahan baku impor dinilai sangat merugikan. Maka dengan diberlakukannya larangan oleh pemerintah akan meningkatkan produksi aspal karena sumber daya yang dimiliki sangat melimpah. Indonesia memiliki aspal Buton atau asbuton yang berkualitas.
Potensi aspal alam yang ada di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara ini disebut lebih baik ketimbang aspal minyak, bahkan termasuk kualitas terbaik di dunia. Untuk itu, industri aspal Buton krusial untuk kembali dihidupkan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya potensi aspal alam Buton dikelola dengan baik oleh Belanda pada tahun 1922. Sayangnya setelah Indonesia merdeka, optimalisasi aspal Buton justru mandek dan industri yang mengelola aspal ditutup. Merespon hal ini, Jokowi berencana untuk kembali menghidupkan industri aspal Buton. Jokowi mendorong Kabupaten Buton untuk kembali bangkit sebagai wilayah industri penghasil aspal dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki. Jokowi ingin pabrik aspal Buton tidak lagi hanya menjadi tambang, melainkan pabrik yang mampu menghasilkan produk aspal sendiri. Jokowi lantas membuka perusahaan plat merah maupun sektor swasta untuk bekerja sama dalam hilirisasi produk aspal. Menurutnya, ini diperlukan agar perekonomian dapat menciptakan nilai tambah. Dengan kekayaan alam yang dimiliki, Indonesia hanya perlu memperkuat inovasi, riset, dan teknologi untuk mengolahnya. Inovasi teknologi pengolahan aspal yang terus berkembang diharapkan bisa membuat pengolahan as Buton akan lebih efisien hingga mampu bersaing dengan penggunaan aspal minyak yang mulai langka dan mahal. Saat ini penggunaan as Buton sebagai komponen utama aspal telah dapat digunakan dalam bentuk hot mix, cold mix, dan lapen. Sementara produk modifier as Buton telah diterapkan di beberapa negara seperti China dan Myanmar, serta telah terbukti memberikan kualitas hasil terbaik. Bahkan telah dilakukan untuk kelas jalan tingkat tinggi atau high performance pavement di negara-negara tersebut. Kehadiran Jokowi menjadi pemimpin rakyat Indonesia lewat berbagai program pembangunan yang secara terus-menerus digalakannya, sedikit banyak memberi solusi atas berbagai permasalahan pelik yang dihadapi. Terlepas dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya, Jokowi hadir memberi warna dan harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk benar-benar menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jokowi senantiasa menyuarakan nilai-nilai optimisme kepada seluruh warga bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang tangguh, besar, dan kaya yang butuh penanganan yang betul-betul serius untuk dapat menempatkannya pada posisi terhormat sebagai salah satu negara terkuat di dunia, bersaing dengan negara-negara raksasa lainnya. Indonesia memiliki segala persyaratan untuk memenuhi target besar tersebut. Dengan semangat kebangsaan yang kuat, niscaya cita-cita luhur tersebut dapat diraih. Apa yang telah dan akan dikerjakan oleh Presiden Jokowi adalah sebuah proses panjang untuk mencapai sasaran tersebut. Perhatian besar seorang Jokowi begitu nyata di seluruh pelosok negeri. Sejak duduk sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi bergerak cepat karena cara satu-satunya untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang sudah maju adalah dengan berlari sekencang-kencangnya. Lengah sebentar saja, itu artinya kita akan semakin jauh terpaut.